Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan karena kebaikan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan tetap berlaku atas kehidupan kita. Kita akan mengawali kehidupan kita pada pagi hari ini dengan sebuah perenungan kebenaran firman Tuhan yang akan boleh menjadi kekuatan dan sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Tawarid pasal 15 sampai 2 Tawarid pasal yang ke-17. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberi tema pada pagi hari ini, yaitu jangan melupakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Kita akan melihat di dalam pasalnya yang ke-15, di mana situ kita melihat Nabi Asaria mengingatkan kepada Raja Asa. Di ayat yang kedua kita akan membaca bersama-sama, dan dikatakan di situ, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia akan berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ini adalah sebuah kalimat untuk mengingatkan Raja Asa dari Nabi Asaria kepada Raja Asa. Supaya apa? Dia tetap berpegang teguh di dalam kesetiaan dan penyertaan Tuhan. Karena dikatakan ketika dia menemui Tuhan, maka Tuhan akan beserta dia. Tetapi ketika dia meninggalkan Tuhan, maka Tuhan juga akan meninggalkan dia. Dan kita melihat di dalam perkataan Nabi Asaria kepada Raja Asa, ini menguatkan hati Raja Asa, sehingga patung-patung dewa-dewa yang dia bangun, dia singkirkan dan dihancurkan, dan dia memperbarui mezbah itu menjadi mezbah bagi Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana Raja Asa mulai hidup dalam mengingat akan setiap kebaikan Tuhan, mengingat akan setiap kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya, dan sampai dia melakukan sebuah puji-pujian bersama-sama bangsa Israel di dalam kemenangan yang dialami. Dikatakan di dalam ayat 15, seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, bahkan mereka melakukan suatu sumpah kesetiaan kepada Tuhan karena mereka merasakan bagaimana kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali melihat di dalam ayatnya yang ke-16, di mana ketika Raja Asa mulai merubah cara imannya yang benar menjadi iman yang salah di hadapan Tuhan. Apa yang dialami Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Raja Asa mulai tidak memperhitungkan kesetiaan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dialami di dalam, kita dapat melihat di dalam pasal 16 ayatnya yang ke 9 sampai ayatnya yang ke-14, apa yang dialami oleh Raja Asa. Dia mengalami suatu penyakit, dia ditimpa oleh penyakit yang berat sehingga dia mengalami suatu kematian. Nah, ini menjadi sebuah perenungan juga buat kehidupan kita Bapak Ibu. Wah, ketika kita sudah mulai melupakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan, maka ada hal-hal yang akan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak lagi bersuka cita, kehidupan yang mengalami suatu rasa sakit, mengalami suatu beban hidup yang membuat hidup kita hancur, membuat hidup kita tidak lagi bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kita melihat apa yang dialami oleh Raja Asa. Dia mengalami suatu kematian yang sangat mengerikan karena penyakit yang dia alami. Nah, ini juga menjadi sebuah perenungan buat kita Bapak Ibu, bahwa kita tetap mau mengingat akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan, karena kita hidup di dalam kekuatan Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Nah, kita lanjut di dalam pasalnya yang ke-17, di mana di situ menceritakan juga tentang Raja Yosafat yang mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan kita melihat di dalam ayatnya yang ke-5 dikatakan, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Nah, ada sesuatu yang akan kita dapatkan ketika kita mau hidup mengingat setiap kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Kita mau tetap hidup di dalam kesetiaan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ada sesuatu yang akan kita dapatkan di dalam itu kekuatan daripada Tuhan. Dan dikatakan mengokohkan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Ini suatu hal yang kita boleh juga capai di dalam kehidupan kita ketika kita mau hidup di dalam kesetiaan dan kebaikan Tuhan, dan tidak melupakan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini
boleh menjadi suatu contoh atau perenungan di dalam hidup kita, bahwa adakah kita juga seperti Yosafat yang terus ingat akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan, sehingga apa yang kita alami ada suatu sukacita, ada kekuatan iman, ada semangat hidup dalam kita menjalani iman percaya kita. Tantangan apapun yang kita alami, kalau kita mau hidup di dalam kesetiaan Tuhan, maka itu tidak akan merubah iman percaya kita. Kita fokus akan iman kita yang benar kepada Tuhan, akan ada kekuatan, ada sukacita yang akan Tuhan berikan di dalam kita melalui segala perkara yang akan kita alami. Dan ataukah sebaliknya, kita seperti Raja Asa, ketika kita sudah mempunyai iman atau cara pandang iman yang benar, lalu kita meninggalkan iman kita yang benar, kita berpaling daripada kebaikan dan kesetiaan Tuhan, dan apa yang kita alami, suatu keburukan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi suatu perbandingan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, pada pagi hari ini, bahwa mari kita mau seperti Raja Yosafat yang selalu hidup di dalam mengingat akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan, sehingga kita mengalami sesuatu kekuatan, sukacita dalam kita menjalani hidup ini. Puji nama Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.